Kami ingin agar Menlu Sugiono dapat berubah dari Menlu yang absen menjadi Menlu yang hadir dalam urusan hubungan internasional di dalam negeri. Sebulan pasca dikritik Dino, Prabowo dikabarkan reshuffle Menlu Sugiono. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle terhadap Sekjen Gerindra, Sugiono dari kursi Menteri Luar Negeri, Menlu. Nantinya, Sugiono disebut akan dipromosi menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK. Menlu Sugiono belum mendengar adanya informasi terkait reshuffle kabinet tersebut. Ia mengaku justru baru mendengar isu reshuffle dari awak media. Saya kira itu akan dibicarakan juga, tapi soal menghukum. Pasti itu terkait, ini kan Mas itu jadi deputi sehingga Wamenku itu kan kosong. Itu berarti ada rencana dari reshuffle dalam waktu dekat nih? Dengan atau Mas Wamenku, kekosongan Wamenku itu, Mas? Iya, Mas. Enggak, itu tanya. Pertanyaannya harusnya ditujukan ke Presiden. Oh iya, tapi kan hanya Presiden. Tapi dari menteri ke menteri, dari menteri-menteri sudah mendengar isu soal reshuffle. Saya belum mendengar. Katanya di awal Februari itu seperti apa? Di awal Februari. Saya tahu. Saya belum dengar. Kasih ya. Terima kasih. Oke ya, terima kasih ya. Pak. Ucap Sugiono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026. Sugiono menyatakan reshuffle kabinet adalah kewenangan Presiden Prabowo. Sebelumnya, ex-Wamenlu RI Dino Patijalal memberikan kritik dan saran kepada kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono. Kritik ini diunggah di akun Instagram Dino Patijalal pada Minggu, 21 Desember 2025. Salah satu poin yang disampaikan Dino adalah meminta Menlu Sugiono untuk banyak waktu mengurusi Kementerian Luar Negeri. Selain itu, urusan diplomasi luar negeri juga menjadi catatan penting dari Dino. Dino menganalogikan Kementerian Luar Negeri seperti mobil Ferrari karena merupakan salah satu lembaga terbaik di Indonesia yang dipenuhi oleh diplomat bertalenta. Masalahnya, kata dia, Ferrari hanya bisa berkinerja optimal apabila dikendarai oleh pengemudi yang fokus dan piawai. Idealnya Menlu Sugiono bisa full time mengurus Kemlu, tapi minimal 50%. Dan kalau bisa 80%, alhamdulillah. Ujar Dino. Dino menuturkan, banyak kedutaan besar Republik Indonesia yang tidak memperoleh arahan strategis dari pusat. Bahkan, rapat koordinasi para duta besar tertunda hampir setahun, termasuk banyak diplomat yang mengamali penurunan kinerja imbas pemangkasan anggaran. Menurut dia, karena problem tersebut, banyak diplomat yang kemudian mengalami demoralisasi dan merasa tidak terdorong inisiatifnya karena merasa tidak memperoleh tanggapan dari pusat. Dino mengaku mendengar banyak duta besar yang sulit menemui Sugiono ketika kembali ke Jakarta. Persoalan ini, kata dia, dapat berisiko pada hilangnya kesempatan diplomasi Indonesia hingga menyebabkan hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain tak seimbang. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai kabar pergeseran posisi Sugiono menjadi Menko PMK lebih tepat dibaca sebagai reposisi. Menurut dia, perpindahan jabatan itu bukan reshuffle yang syarat konflik politik. Saya lebih melihat reposisi saja. Presiden Prabowo punya mazhab, rangkulisme, semua. Apalagi ini mitra koalisi terdekat, ujar Agung saat dimintai konfirmasi, Selasa, 27 Januari 2026. Menurut Agung, pendekatan Presiden Prabowo dalam mengelola kabinet cenderung inklusif dan mengakomodasi kekuatan koalisi. Karena itu, jika benar terjadi pergeseran posisi Sugiono, langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi konsolidasi, bukan sinyal ketegangan internal. Terkait kabar Pratikno yang disebut akan menjadi penasihat Presiden, Agung menyebut informasi yang beredar menyebut faktor kesehatan menjadi salah satu pertimbangan. Yang saya dengar Pak Tik sakit, sehingga beliau diarahkan tetap di kabinet tapi sifatnya sebagai penasehat, katanya. Agung juga menepis anggapan bahwa reposisi itu berpotensi menimbulkan resistensi antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebab, Pratikno telah dianggap orang terdekat Jokowi. Jadi soal konflik atau resistensi ini kemungkinannya kecil, ujarnya. Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah Presiden Prabowo menggelar retret bersama jajaran menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 6 Januari 2026. Retret tersebut digelar sebagai upaya konsolidasi dan penajaman arah kebijakan pemerintah di awal 2026, sekaligus evaluasi kinerja pemerintahan. Sejak dilantik menjadi presiden, Prabowo tercatat telah melakukan 3 kali reshuffle kabinet.
Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025 dengan mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Sumantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto. Perombakan kedua dilakukan pada 8 September 2025, termasuk pergantian Menteri Keuangan serta pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Reshuffle ketiga dilakukan pada 19 Juli 2025. Dalam perombakan kabinet tersebut, Prabowo melantik 11 pejabat setingkat menteri hingga kepala lembaga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.